kabar teman-teman semua dan juga ayah bunda di rumah? Ustazah Arni senantiasa berharap ayah bunda, teman-teman dan kita semua tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Amin. Baik teman-teman, apa kalian masih ingat tema kita pekan lalu atau sub tema kita pekan lalu? Betul sekali, sub tema kita pekan lalu adalah tentang jenis tanaman buah dan juga sayuran. Nah, siapa yang sudah suka buah dan sayuran? Nah, untuk pekan yang ke-8 ini, sub tema kita sudah berganti, yaitu tentang jenis tanaman hias dan tanaman obat. Dan di sentra persiapan, kita akan membahas lebih jauh tentang tanaman bambu hias. Nah, apa saja tanaman obat dan tanaman hias itu? Ayo kita lihat bersama. Ayo teman-teman Smart Point, kita kenali macam-macam tanaman hias, yaitu bunga anggrek, bunga mawar, bunga melati, bunga lili, dan bunga tulip. Ayo kita sebutkan sekali lagi ya. Bunga anggrek, bunga mawar, bunga melati, bunga lili, dan bunga tulip. Obat. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang tanaman obat yang mudah kita temui dan tentunya memiliki banyak manfaat. Ayo kita simak penjelasannya. Apa itu tanaman obat? Tanaman obat merupakan sumber daya alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sebagian atau seluruh isi tanaman ini seperti daun, batang, buah, umbi atau rimpang hingga akar digunakan sebagai obat, bahan atau ramuan obat-obatan. Nah, sejak zaman dahulu tanaman obat sudah lama dipakai keluarga di Indonesia untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Tanaman obat sebenarnya bisa dibudidayakan dengan mudah di rumah. Pun beberapa di antaranya yaitu kencur, kunyit, jahe, temulawak, dan kapulaga. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam. Dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah, serta cukup terkena sinar matahari, tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat untuk mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun ada juga yang memanfaatkan kunyit untuk kesehatan. Kunyit diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit, di antaranya kulit gatal, ruam kulit, masalah menstruasi, tukak lambung, dan dispepsia atau MAH. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburannya.
jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai bumbu masak, memberi aroma dan rasa pada makanan, dan juga memberi efek panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi. Kalau begitu, apa kegiatan kita di sentra persiapan di pekan yang ke-8 ini? Silakan ambil buku tema tanaman, kemudian buka halaman 22 dan 23. Nah, jadi teman-teman silakan perhatikan, Ustazah sudah memegang buku tema tanaman, dan di halaman 22 kita akan mengenal huruf awal dari sebuah benda. Nah, perhatikan, ada gambar jamur pertama dimulai dengan huruf awal J, betul sekali. J A M U R, jamur. Kemudian yang kedua ada gambar salak dimulai dengan huruf awal S. Kemudian yang ketiga ada gambar pisang yang dimulai dengan huruf awal P, tentu saja. Dan yang terakhir ada gambar bunga mawar yang tentu saja diawali dengan huruf M. Nah, tugas teman-teman di setiap bagiannya ini, teman-teman akan melingkari huruf awal dari kata setiap benda. Ya, jadi silakan teman-teman melingkari huruf awal dari setiap kata yang ada di bagian-bagian ini, ya. Berikutnya di halaman 23. Di halaman 23 kita akan mengenal suku kata awal. Kalau tadi di halaman 22 hanya huruf awal saja. Nah, sekarang di halaman 23 kita akan mengenal suku kata awal dari setiap benda yang ada. Seperti bunga, suku kata awalnya adalah bu, bu. Kemudian ada pohon, suku kata awalnya adalah po. Kemudian ada daun, suku kata awalnya adalah da. Dan yang terakhir ada tomat, suku kata awalnya adalah to. Sama saat tadi di halaman 22, di setiap bagian ini teman-teman silakan melingkari yang termasuk jenis dari suku kata awal. Ada bebek, bintang, bulan, bumi, dan baju. Berikutnya sampai ke bawah. Insya Allah Ustazah yakin teman-teman bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, untuk kegiatan kita yang terakhir di sentra persiapan hari ini, silakan buka halaman 30 pada buku tema yang masih sama, tema tanaman. Kemudian teman-teman perhatikan, kita akan membilang banyaknya gambar di setiap bagian-bagian tanaman yang ada. Jadi kita akan menghitung bunga atau kelopak bunga ya, dari setiap bagian dari semak-semak ini. Kemudian setelah teman-teman menghitungnya, tuliskan lambang bilangannya di bentuk lingkaran yang sudah disediakan ya. Jadi jangan lupa hitung dengan fokus, kemudian tulis lambang bilangannya. Jadi teman-teman, itulah 3 kegiatan kita hari ini di sentra persiapan. Jangan lupa untuk mengupload hasil kegiatannya dalam bentuk video atau foto, kemudian diinfokan ke wali kelas masing-masing. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk berdoa dulu sebelum memulai kegiatan. Insya Allah kita ketemu di pekan depan dengan sub-sub tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.